Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Kalian berdoa dari rumah ya, bersama dengan ibu. Kita mulai berdoa. Silakan. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang tema 6 ya, cita-citaku. Subtema kedua yaitu aku dan cita-citaku. Untuk pembelajarannya pembelajaran ke-1. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4 ya. Yang pertama materi bahasa Indonesia, yang kedua materi IPA. Untuk bahasa Indonesia ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus kalian mampu capai. Yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan ciri-ciri puisi yang baik. Yang kedua, kalian harus dapat membuat puisi yang baik. Nah, untuk materi IPA, kalian harus bisa menjelaskan daur hidup atau siklus hidup hewan. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan, membuat laporan atau menulis laporan tentang persamaan dan perbedaan dari dua jenis hewan tentang daur hidup atau siklus hidupnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi yang pertama yaitu kita belajar tentang puisi. Silakan kalian perhatikan baik-baik, baca dan pahami puisi yang ada di belakang ibu. Nah, silakan dipahami dan dibaca dengan baik ya anak-anak. Oke, ibu jelaskan sedikit tentang puisi. Puisi adalah karya sastra tertulis dari seorang penulis yang dibuat dengan kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menyenangkan si pembacanya. Nah, itu arti dari puisi. Dipahami ya anak-anak. Jenis puisi ada 2, yaitu puisi lama yang contohnya adalah pantun. Tahu ya pantun? Nah, itu pantun itu contoh puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Contoh puisi baru adalah romansa atau elegi. Nah, itu contoh puisi baru. Ya, sekarang kalian perhatikan lagi untuk puisi yang ada di belakang ibu. Nah, ini puisinya berjudul apa? Ya, judulnya Cita-citaku, sesuai dengan tema kita ya, yaitu cita-citaku. Kenapa si penulis ini dalam puisi ini ingin menjadi dokter? Nah, apa sebabnya? Apa tujuannya? Dan bagaimana caranya supaya ia bisa menjadi dokter? Nah, silakan kalian pahami isi dari puisi ini dan maknanya harus bisa kalian pahami ya. Oke, baik. Selanjutnya, kalian lihat lagi contoh puisi yang ada di belakang ibu. Nah, untuk ini kalian silakan tulis di buku tugas kalian apa saja ciri-ciri puisi ini. Nah, ciri-ciri tentang apa puisi ini. Oke, silakan ditulis ya. Untuk selanjutnya kalian tugasnya adalah membuat puisi bebas. Puisi yang berhubungan, puisi yang bertemakan tentang cita-citaku. Kalian ibu beri tugas itu untuk selama 1 minggu ya anak-anak. Kalian jadi bisa memberikan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, bisa memikirkan hal apa yang bisa kalian tulis di situ. Nanti kalian tugasnya itu kalian fotokan, kirim ke ibu, WA ibu ya, lewat WA grup kita. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut materi IPA. Tadi materi IPA kita bahas tentang daur hidup hewan. Oke, daur hidup atau siklus hidup hewan adalah proses tahapan-tahapan perubahan bentuk tubuh hewan dari mulai awal sampai dewasa ya, itu namanya daur hidup hewan. Itu pengertiannya. Daur hidup hewan berbeda-beda ya, setiap perubahan bentuk hewan itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, untuk perubahan bentuk tubuh hewan itu disebut metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang berbeda-beda ya, dari kecil, dari dilahirkan atau bertelur sampai dengan dewasa. Metamorfosis terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Nah, contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini mengalami perubahan yang sangat berbeda ya. Nah, dari bentuk tubuhnya mengalami perubahan yang sangat berbeda. Dimulai dari telur, ulat, lalu jadi kepompong, dari kepompong beberapa minggu kemudian berubahlah menjadi makhluk indah yang kita kenal dengan kupu-kupu. Nah, itu daur hidup kupu-kupu ya, termasuk metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang sama dari mulai lahir atau bertelur sampai hewan itu dewasa. Contohnya ayam ya. Ayam kan bertelur. Nah, telurnya menetas jadi ayam yang kecil ya. Kemudian dari ayam kecil, ayamnya bertambah besar sedikit tapi tetap sama bentuk tubuhnya. Sampai ayam itu besar ya, ayam dewasa, ayam besar itu sama bentuk tubuhnya, tidak ada yang berbeda dari kecil sampai besar. Nah, itu contoh metamorfosis tidak sempurna. Baik anak-anak, sekarang kalian kerjakan soal-soal yang ada di belakang ibu ini ya, di slide yang ada di belakang ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang daur hidup atau siklus hidup hewan, sehingga kalian bisa menjelaskan apa saja daur hidup yang terjadi pada hewan-hewan ini. Nah, silakan dikerjakan dengan baik ya, tulis di buku tugas kalian. Nah, oke, selanjutnya lihat, perhatikan siklus dua jenis hewan yang ada di belakang ibu juga. Nih, perhatikan. Oke, setelah kalian perhatikan baik-baik, kalian amati, analisis yang sebaik-baiknya, kemudian tuliskan pada tabel, buat hasil laporannya, bagaimana perbedaan dan persamaan dari siklus hidup kedua hewan tersebut. Nah, anak-anak, sampai di situ materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mengingatnya, semuanya bisa mengingat dengan baik ya. Oke, Ibu mereview kembali pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pertama ciri-ciri puisi, yaitu ciri-ciri puisi apa saja yang baik, kemudian bagaimana cara membuat puisi, yang ketiga daur hidup atau siklus hidup hewan, dan yang keempat perbedaan serta persamaan daur hidup hewan. Dipelajari lagi di rumah ya anak-anak, jangan lupa. Nah, oke, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Kalian jangan lupa jaga selalu kesehatan, dan kalau pergi harap menggunakan masker. Ya, cukuplah sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.